dia baik, kemudian melakukan perbaikan, perbuatan baik kepada yang lain. Ya, itu perbedaannya antara ihsan dengan hasan. Ya, sama dengan soleh dengan muslih. Kalau soleh itu hanya pada dirinya aja, dia soleh gitu. Dia orang soleh. Dia sholat, puasa, dan lain-lain itu soleh. Tapi kalau muslih, dia sudah soleh, sudah sholat, kemudian dia mengajak istrinya sholat, saudaranya sholat, yang lainnya gitu kan, atau yang lainnya dia mengajak orang lain berbuat baik, maka itu namanya muslih. Ya. Nah, kalau hasan, ya, dia baik pada dirinya sendiri, tapi kalau ihsan, dia menyebarkan kebaikan itu, menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain dan melakukan perbuatan baik tersebut. Nah, itu namanya ihsan. Nah, ihsan ini ada dua macam. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah ihsan kepada manusia. Bukan kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan kepada Allah, ya, ihsan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Nah, ihsan kepada Allah Azza wa Jalla yaitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan atau seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ihsan ini adalah tingkat yang paling tinggi setelah Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya, sebenarnya malaikat alaihissalam, Jibril alaihissalam tentu beliau sudah tahu. Tapi karena ingin mengajarkan para sahabatnya, mengajarkan para umat Rasulullah SAW apa itu tentang ihsan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Tentu tidak ada yang bisa melihat Allah, ya kan? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa. Nah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihatmu. Ya. Jadi setiap tindak tanduk perbuatan kita, maka kita tahu, kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti memperhatikan kita. Muraqabah, ya. Allah Azza wa Jalla pasti memperhatikan kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik secara sendirian, alaniyah maupun sirriyah. Baik sendirian ataupun sendiri. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan kita. Nah, inilah yang dinamakan ihsan. Ini yang dinamakan ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah tidak hanya di keramaian, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara ramai, ya, secara terang-terangan ataupun secara sendirian atau bersembunyi-sembunyi. Nah, itulah dikatakan dengan ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ihsan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, kepada makhluk, maka kita berbuat lemah lembut kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk, ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ya, kita harus berbuat baik kepada makhluk Allah
azza wa jalla. Ya karena apa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi Allah, bagi seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan itu kepada manusia, kepada seluruh makhluknya, ya. Kepada seluruh makhluknya. Allah wajibkan kita berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada hadis. Saya bacakan dulu ya matanya ya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu rawahu Muslim. Baik. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la. Ya, jadi Abu Ya'la ini seperti yang kita ketahui ya, kunyah beliau, kunyahnya. Ya. Jadi yang ada nama Abu, Ummu, Ibnu, itu namanya kunyah. Saya ulangi lagi ya, pelajaran kemarin. Adapun untuk memuji atau untuk dipuji atau dihinakan, itu namanya laqab. Misalnya Al-Amin, As-Siddiq, kemudian apa Al-Faruq buat Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Dzunurain buat Utsman radhiyallahu anhu, itu adalah laqab. Ya. Tapi kalau untuk dihinakan, itu juga namanya laqab. Jadi untuk dipuji atau dihina itu laqab. Tapi kalau yang berhubungan dengan Abu, Ummu, Ibnu, itu namanya kunyah. Tayyib. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala innallaha katabal ihsana. Tayyib. Inna, huruf inna kalau ada kalimat sesudahnya, maka kalimat itu berharkat fathah. Ya, huruf inna, ya. Kalau ada kalimat sesudahnya, maka kalimat itu berharkat fathah. Pernah kan kita mendengar alhamdulillahi, alhamdulillahi. Berarti domah kan? Alhamdulillah. Nah, kalau masuk huruf inna, innal hamda lillahi. Jadi gitu ya keadaannya ya. Kalau ada huruf inna, maka kalimat sesudahnya menjadi mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Makanya innallaha. Kalau nggak ada inna, maka Allahu. Ya, tapi ada huruf inna, maka innallaha katabal ihsana. Apa fungsi inna ini? Adalah litaukid. Apa itu taukid? Untuk penguatan. Untuk penguatan. Penekanan. Misalnya kalau ada kita bilang Allah besar, Allah maha besar. Kalau kita bilang Allah maha besar, kadang-kadang orang merasa ragu gitu kan. Apakah kalau bukan orang Islam merasa ragu, kalau bukan beriman dia merasa ragu. Maka untuk kita tekankan bahwasanya Allah itu benar-benar maha besar, maka kita pakai huruf inna. Innallaha akbar. Innallaha akbar. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha besar. Ya, jadi inna itu untuk penegasan, ya. Jadi di sini dikatakan innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kataba. Ya, kataba artinya menuntut atau mewajibkan. Menuntut atau mewajibkan. Al-ihsana, perbuatan baik. Al-ihsana, perbuatan baik. Ala kulli syai'in. Kepada kulli, setiap syai'in, sesuatu. Kepada segala sesuatu. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menuntut atau mewajibkan atau menetapkan, ya, perbuatan ihsan kepada segala sesuatu.
Apapun yang kita lakukan, ya, harus ihsan. Harus ihsan. Harus lakukan perbuatan baik. Harus kita lakukan perbaikan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya. Jadi ihsan itu wajib. Ya, perbuatan itu ihsan itu wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Apa itu adil? Adil adalah melakukan perbuatan yang sama. Ya. Misalnya begini, kalau kita dipukul orang, maka kita boleh memukul orang. Memukul orang itu. Itu namanya hukum kisos kan. Tapi kalau kita ditinjunya, terus kita tinju lagi. Sama ya. Kita tinju, terus kita tinju dia. Itu sama. Itu adil namanya. Tapi kalau misalnya dia tinju sekali, tinju kita sekali, terus kita tinju 2 kali atau 3 kali, itu namanya zolim. Ya. Orang tinju kita sekali nih, kita tinju 2 kali atau 3 kali. Itu namanya zolim. Tapi kalau kita tinju sekali, itu namanya adil. Tapi kalau kita maafkan, biarinlah, nggak apa-apa lah, saya maafkan dia perbuatannya kepada saya. Itu namanya ihsan. Itu namanya apa? Ihsan. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya, saya ulangi lagi, yang namanya adil itu, kalau orang memukul kita 1 kali, kita pukul dia 1 kali, itu namanya adil. Ya. Kalau misalnya ada orang hukum kisos kan, orang bunuh saudara kita, maka hukum kisosnya kan kita membunuh orang yang membunuh itu, bukan keluarganya juga ikut kita bunuh, adiknya atau segala macam keluarganya kita bunuh, itu namanya zolim. Itu namanya zolim. Ya. Jadi kalau orang itu membunuh, ya orang itu pula dibunuh. Kan gitu. Itu namanya adil. Tapi kalau kita maafkan, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat lainnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai orang yang berbuat baik. Baik, kita lanjutkan. Fa iza qataltum fa ahsinu kitlah. Hadis selanjutnya menerangkan tentang ihsan ini. Fa iza qataltum, fa iza ya, qataltum. Apabila, maka apabila qataltum, kalian membunuh. Kalau kalian membunuh, fa'ahsinul kitlah, maka perbaguslah. Ya, perbaguslah kitlah. Cara kitlah itu artinya cara membunuh. Jadi perbagus juga cara membunuh. Jadi kalau kita melakukan hukum kisos dalam Islam, ya, maka kita juga dianjurkan untuk berbuat baik dalam melakukan hukum kisos itu. Kalau dilakukan hukum pancung, hukum mati misalnya, hukum bunuh, ya, maka yang paling baik itu adalah dipancung, ditebas lehernya. Ya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat pisaunya, pedangnya harus tajam. Sekali tebas langsung terpotong. Ya, sekali tebas langsung putus. Itu adalah ihsan dalam membunuh. Jadi nggak ada membunuh dengan kalau ditembak itu pasti dia merasa belum tentu mati. Kalau ditembak dari jauh, belum tentu mati. Mungkin kena apanya? Mungkin kena dadanya dulu, belum tentu merasakan kematian.
Begitu juga kalau digantung. Digantung, belum tentu mati. Tersiksa dia. Ya kan? Kemudian diracun. Mati diracun ya. Mati dikasih cyanida misalnya kan. Maka itu pasti dia merasakan sakit. Tapi kalau dipancung, maka dia langsung ditebas. Ya, insya Allah nggak ada ya orang setelah lehernya putus, dia masih hidup. Insya Allah meninggal. Nah inilah ihsannya dalam membunuh. Maka tidak boleh. Dalam perperangan pun Allah mengatakan فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرَبَوا الرِّقَابَ فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرَبُوا الرِّقَابَ. Apabila kalian itu bertemu فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, apabila kalian bertemu berhadap-hadapan dengan orang kafir ketika berperang ya, fadrabil riqab, maka tebaslah lehernya. Itu yang paling ihsan. Langsung tebas lehernya. Itu kalau bertemu dengan waktu berperang. Kalau nggak berperang jangan. Mentebas-tebas saja nggak boleh ya. Tapi kalau dalam berperangan itu ihsannya langsung ditebas. Nah, setelah dia mati, musuh mati, kita tidak boleh memutilasi. Tidak boleh. Ya, itu tidak ihsan. Itu tidak ihsan. Jadi kalau kita marah ya sama orang itu, kita bunuh, kemudian setelah dibunuh nggak cukup daya, dimutilasi segala macam ya, dihancurkan, maka itu juga tidak boleh. Kemudian juga membakar itu juga tidak boleh, karena membakar itu adalah hanya Allah yang boleh melakukannya. Penyiksaan seperti itu hanya Allah yang boleh melakukannya, karena Allah yang akan membakar makhluknya nanti di hari kiamat di neraka nanti. Jadi begitu juga terhadap kisos manusia ya, pembunuhan hukum mati terhadap yang dijatuhkan pada manusia, begitu juga kepada binatang. Misalnya kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk membunuh cicak, ya kan? Maka yang paling utama itu adalah mati, sekali pukul mati. Sekali pukul mati. Ya, adapun 2 kali berkurang pahalanya. Nah setelah dia mati nggak boleh lagi kita hancurin gitu, kita buang lah. Jadi begitu juga sama makhluk yang lain, nggak boleh kita pretelin. Misalnya ada serangga, kita pretelin kakinya, kepalanya, tangannya, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada makhluk-makhluk yang memang dianjurkan untuk dibunuh seperti tikus, ya, itu kan dianjurkan, cicak itu kan dianjurkan untuk membunuh, maka itu dibunuh tapi dengan cara ihsan, ya, tidak boleh dimutilasi ataupun dibakar. Nah selanjutnya kita akan masuk kepada wa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, ya, fa idza zabahtum, apabila kalian menyembelih. Apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka perbaikilah cara menyembelih tersebut. Perbaikilah cara menyembelih itu. Perbaguslah cara sembelih. Bagaimana cara memperbagus menyembelih? Ya tadi, yang pertama pisaunya harus tajam. Diasah pisaunya itu. Ya, yang paling bagus itu adalah ketika dia disembelih, sekali gorok langsung mati. Ya. Kemudian atau 2 kali, 1 kemudian balik lagi. Jangan sampai digoroknya itu berkali-kali. Begini ya.
berkali-kali, maka itu tidak boleh, kurang ihsan, ya. Boleh saja tapi kurang ihsan, teraniaya hewan sembelihan kita. Atau kemudian yang kedua adalah menjatuhkan hewan kurban, ya, menjatuhkan hewan kurban dengan baik. Harusnya ada pelatihan gitu. Apalagi sekarang ada pelatihannya untuk menjatuhkan hewan kurban itu, cara mengikatnya. Jadi jatuh itu enak, jatuhnya dia nyaman. Ya, kebanyakan kalau di masyarakat menjatuhkannya itu diikat depannya, diikat belakangnya, terus ditarik bersama-sama kan, dan jatuhnya itu bar gitu. Jadi jatuhnya itu sapi itu sakit, hewan kurban itu sakit, maka itu kurang ihsan. Jadi sekarang ada pelatihannya, diikat depan, kemudian diikat belakang, kemudian dimasukkan tali di tengah badan itu. Jadi hanya cukup kemudian diikat yang di hidungnya itu tuh, tali di hidungnya diikat depannya. Kemudian hanya 1 atau 2 orang aja yang narik. Saya lihat itu yang dalam pelatihan itu. Itu yang ihsannya sebenarnya. Itu yang ihsannya. Kemudian dipotong hanya sekali potongan, ya, atau 2 kali sekali tarikan, atau 2 kali, ya, langsung kena urat nadinya. Nah, ini yang ihsannya. Berarti ya itu dari ketajaman, intinya dari ketajaman alat sembelihannya. Itu ya. Yang kedua tadi adalah menjatuhkan hewan sembelihan dengan baik. Tidak boleh menjatuhkannya dengan kasar gitu, sehingga dia sakit. Ya, atau ditarik-tarik, ya, hewan ditarik-tarik sehingga ya, hewan itu kesakitan. Ada juga lucunya, saya lihat di video, setelah dipotong hewannya berdiri dan lari-lari. Masalah ini. Berarti ini kurang tajam pisaunya, ya. Setelah dipotong hewannya lari, ya, bahkan lari juga keliling RT, baru dia mati. Nah, ini berarti kurang ihsan. Yang ketiga adalah jangan mengasah pisau, ya, alat potong itu di depan hewan. Jadi jangan ngasah di depan dia. Ibaratnya kalau kita mau dipotong orang kan, terus orangnya ngasah di depan kita kan, Masya Allah, ini kan bikin dia takut. Ini kan dia bikin takut, bikin hewan itu shock, ya. Dan mengasah pisau di depan hewan tersebut. Kemudian yang keempat adalah jangan menyembelih di depan hewan yang lainnya. Jadi kalau misalnya banyak binatang sembelihannya, maka kita potong, kita tutup, kita kasih tirai, ya. Jangan sampai memperlihatkan kepada hewan yang lain. Masya Allah, ya, begitulah Islam menjaga adab-adab. Bahkan terhadap binatang pun tidak boleh kita menyiksanya. Ya, tidak boleh menyiksanya. Dan kaidah ini berlaku untuk semua perbuatan, tidak hanya di dalam memotong saja. Kaidah ini berlaku untuk seluruh binatang. Kita tidak boleh menganiaya binatang, termasuk binatang ternak kita. Misalnya kita punya binatang ternak, kalau di kampung kita punya sapi, punya kambing, tapi dibiarkan begitu saja, nggak diurus.
Ini namanya zolim. Ya, ada kalau di kampung dia punya binatang, kemudian nggak dicariin rumput, dia apa namanya dilepas begitu saja, termasuk ke kebun orang, ya dimakan tanaman-tanaman orang, dan orang pun marah, akhirnya dibacok sama orang sapinya dan ternaknya. Yang salah siapa sebenarnya? Orang yang punya, karena dia apa? Karena yang berdosa mana siapa? Orang yang punya, karena dia tidak uh, bertanggung jawab terhadap binatang ternaknya. Ya, kalaupun orang habis sama dia, ya giliran menjual dia yang dapat uang, dia yang dapat untung. Tapi orang teraniaya, ya. Kalau sapinya sampai dibacok sama orang, maka yang berdosa orang dia sendiri karena dia tidak bertanggung jawab. Nah, maka seperti itu tidak boleh. Kalau kita punya binatang ternak, kita biarkan begitu saja, atau kita biarkan aja di kandang, kemudian nggak dicariin rumput, ya, kemudian nggak dikasih makan, maka ini meniaya namanya, meniaya binatang. Ya, sehingga binatang itu kurus, itu tidak boleh. Begitu juga, misalnya kita punya apa namanya kucing, kemudian kita tidak urus, maka tidak boleh. Atau kita ada kucing, ya, makan makanan kita, kemudian kita pukul, kita apalagi tidak apa namanya, kita pukul sampai dia kesakitan, ya, sampai berdarah. Nah, ini namanya tidak boleh. Ini penganiayaan. Pernah dahulu diceritakan oleh Rasulullah SAW, seorang perempuan Yahudi masuk neraka. Karena apa? Karena dia mengurung hewan kucing, ya, tidak kasih makan, tidak kasih minum, sehingga dia hewan tersebut mati. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia masuk surga. Dia masuk neraka karena dia telah menyiksa hewan tersebut. Tapi ada juga sebaliknya. Dalam hadis Rasulullah, seorang pelacur, ya, di zaman Yahudi dulu, dia kalau pelacur kan sama-sama kita ketahui, ya, dia berarti banyak dosa, kan begitu, berdosa. Tapi karena keikhlasan hatinya, ketulusan hatinya, dia keibaan hatinya, dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dikasih minum hewan anjing tersebut, kemudian kata Rasulullah, Allah terima kasih kepadanya dan dia masuk surga. Ya, bukan berarti artinya hadis tersebut ya udah kita jadi pelacur aja, nanti kita kasih anjing minum, nanti kita masuk surga, bukan itu. Ya, artinya adalah hadis tersebut kita menolong sesama, membantu sesama, bahkan binatang pun kita bantu, ya, bahkan anjing sekalipun, ya, yang kita anggap itu haram, kalau dia membutuhkan, ya, memberi untuk kita kasih makan, ya, kalau nggak kita kasih makan, kalau nggak kita kasih minum, dia mati, maka itu jalan jalan untuk kita menuju surga, karena Allah kasih juga pahala terhadap perbuatan kita itu. Jadi kan ada banyak orang salah paham dengan hadis tersebut. Ya udahlah kalau begitu saya jadi pelacur aja atau berbuat jahat aja, nanti setelah itu saya kasih makan, saya kasih minum anjing, atau saya kasih makan, nanti saya masuk surga. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, ya. Yang maksud dari hadis tersebut adalah kita harus berbuat baik, berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ya, maka kata Rasulullah, wal yuhidda, ya, untuk cara ihsan kita terhadap binatang sembelihan tersebut adalah wal yuhidda, hendaklah seseorang itu yuhidda, ya, dari kata ahadda yuhiddu, ya, mempertajam, hendaklah dia mempertajam.
ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya. Di antara kalian, ahadukum, hendaklah di antara kalian mempertajam. Jadi ahadukum itu artinya di antara kalian. Hendaklah di antara kalian mempertajam syafrotahu. Syafrotahu. Syafrota itu sebagai maf'ulun bih, ya. Makanya dia mansub. Makanya ya ahadu itu sebagai fa'ilnya. Makanya dia domah. Ahadukum syafrotahu. Syafrah artinya pisau. Hu artinya dia. Makanya hendaklah di antara kalian mempertajam pisaunya. Jadi sebenarnya kalau yang menyembelih itu harus yang ahli. Kalau nggak ahli jangan coba-coba gitu. Harus ikut pelatihan dulu. Jangan coba-coba gitu. Jadi harus kita mesti bisa tahu cara mengasah alat sembelihan kita. Kadang-kadang orang yang nggak bisa ngasah, dia mengasah pisau bukannya tajam, malah tambah tumpul gitu. Ada itu orang yang ngasah pisaunya bukan malah tajam, tapi malah tumpul. Kata orang kebalik matanya jadinya. Jadi nggak tahu gimana cara ngasahnya, ya. Ada orang seperti itu. Maka harus kita kepada yang ahlinya, yang ahli ngasah gitu kan. Nah, jadi benar-benar tajam itu pisau. Benar-benar tajam itu goloknya. Ya, harus diperhatikan. Jangan nanti mau nyembelih hewan goloknya atau pisaunya yang udah karatan. Yang udah karatan ini Masya Allah berbahaya. Dan ini juga kalau efeknya ya, saya ada teman itu, dia ikut pelatihan penyembelihan itu di Bandung. Dan beliau juga beli golok itu. Goloknya itu seharga 4.500.000. 4.500.000 goloknya. Jadi Masya Allah tukang goloknya itu dia dia tidak hanya menjual aja, tapi diukurnya berapa berat badan kita, terus diukur sesuai goloknya. Jadi kalau misalnya badannya kecil, goloknya besar, susah ngayunnya. Tapi kalau badannya besar, goloknya juga sesuai dengannya, jadi ayunannya enak. Begitu juga kalau dia badannya besar, goloknya kecil, kurang enak juga ayunannya. Jadi juga berefek juga cara membunuhnya itu. Dan juga saya perhatikan kalau cara membunuhnya itu, menyembelihnya itu, jadi ada yang megang kepala, jadi lehernya itu pas, lehernya itu ditengahin. Jadi nggak di samping, harus ditengahkan gitu. Pas, yang di tengahnya itu yang kena, jadi nggak di sampingnya. Dan gelambirnya sapi itu harus dipegangin ya, gelambirnya itu nggak boleh dibiarkan begitu saja. Itu mempersulit cara kita menyembelih. Ya. Jadi kepalanya itu nggak di samping, langsung ditengahkan, diangkat kepalanya itu, dibikin dia di tengah lehernya itu. Jadi mudah untuk dia menyembelih. Dan pisaunya itu sesuai dengan ukuran badannya. Kalau saya perhatikan ketika ada teman, saya pernah ikut juga, cuman saya nggak pernah menyembelih ya, karena belum berani. Nah, harus ikut pelatihan, untuk menyembelih. Jangan hanya mengandalkan keberanian aja. Ya, terutama untuk menyembelih hewan yang besar. Kalau ayam nggak apa-apa ya, kecil ya, boleh aja kita menyembelih. Ya, nggak harus ini. Kemudian ya mempertajam. Kemudian harus dihadapkan ke kiblat hewannya. Dihadapkan ke kiblat wajahnya ya. Itu ihsannya. Ya. Dihadapkan ke kiblat. Kemudian dibacakan nama Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan bismillah. Enggak perlu pakai niat, aku berniat menyembelih hewan ini karena Allah taala, ya. Itu enggak perlu diucapkan, karena ini itu diucapkan dalam dalam hati aja.
Kemudian kalau dia apa namanya untuk kurban, maka disebutkan namanya, pengkurbannya disebutkan, ya, disebutkan siapa yang kurban sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, disebutkan nama hewan, nama orang pengkurbannya, kemudian baru disembelih, ya. Kemudian ya mempertajam pisaunya, maka kemudian Rasulullah mengatakan wal yurih dabihatahu, wal yurih dari kata aroha yurihu, ya, arih artinya wal yurih, dan bikin nyamanlah dabihatahu, hewan sembelihannya. Jadi dabihatahu artinya hewan sembelihannya. Masya Allah, Islam begitu mulia sekali, ya, memperlakukan semua makhluk dengan baik, apalagi sesama Muslim, ya, kepada hewan saja, kepada non Muslim saja kita harus berlaku baik, berlaku adil, apalagi kita sesama Muslim. Ya, jadi kalau ada sedikit permasalahan, perselisihan, ya, perbedaan pendapat, jangan terlalu diperuncing, ya. Kecuali kalau dalam hal akidah, ya, itu kalau dalam akidah udah beda akidahnya, ya, udah beda akidahnya, baru itu kita lihatkan kita terlihat perlawanan kita. Tapi kalau misalnya masih sama fikihnya, hanya akidahnya sama, hanya fikihnya saja yang berbeda, ya kita ujur aja lah kepada sesama kita. Jangan terlalu sinis kepada saudara kita, ya. Terhadap Allah anjurkan kepada non Muslim saja yang mereka tidak memerangi kita, ya, yang mana kita istilahnya kafir zimmah, ya, mereka tidak memerangi kita, mereka hidup di tengah-tengah kita juga harus hormati mereka, apalagi sesama kita Muslim, ya. Kembali kepada hadis ini, wal yurih dhabihatau, ya, hewan ternak, hewan sembelihan saja Allah perintahkan untuk membuat nyaman, ya. Padahal mau kita sembelih nih, mau kita bunuh nih, tapi dibikin nyaman dulu, dielus-elus dulu, disayang-sayang dulu, dielus-elus kepalanya, ya, dibisikkan kalimat-kalimat bagus ke telinganya, ya, kemudian dijatuhkan dia dengan baik, dengan ihsan, bikin dia nyaman, ya, pegangin baik-baik, ya, jangan ditarik-tarik, sehingga dia nyaman dan dia siap untuk disembelih. Dia siap untuk disembelih. Beda sekali, saya perhatikan beda, ya. Kalau hewannya tidak diperlakukan baik, ya, cara menjatuhkan ditarik sana, ditarik sini, ya, rame-rame, ya, akhirnya dia jatuh keras sekali, ya, sehingga dia nggak nyaman melawan ketika dia disembelih, dia melawan. Nah, ini menunjukkan artinya dia kurang nyaman. Saya perhatikan juga, ya, teman saya yang ikut pelatihan itu daging yang disembelihnya itu dengan daging yang lain itu lebih enak, nggak terlalu terasa bau amisnya. Dengan sembelihan yang kurang ihsan, yang sembelihnya berkali-kali goroknya, ya, saya lihat. Karena apa? Karena darahnya itu tidak keluar secara maksimal. Kemudian dia menahan rasa sakit. Jadi darahnya itu tertahan di dalam tubuhnya. Jadi darah, namanya ini bisa jadi ini darah penyakit jadinya. Tapi kalau dengan baik itu keluar darahnya itu semua. Jadi rasanya, baunya juga berbeda. Nah, itulah dia hadis ini Rasulullah SAW
ya mengajarkan kepada umatnya, diajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada hewan sembelihan kita, ya, kepada manusia, cara membunuh, cara menyembelih juga. Jadi, sekarang kita masuk kepada al-muqaddimah. Al-muqaddimah. Al-muqaddimah artinya pendahuluan. Al-muqaddimah artinya pendahuluan atau pembukaan, sama dengan kata al-fatihah. Sama, al-muqaddimah dengan al-fatihah sama, ya, pembukaan. Baik, hadzal hadisun azimun. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang besar. Wa huwa min qawaidid dini. Hadis ini, wa huwa itu artinya kita artikan di sini, ya, hadis ini min qawaidid din, ya, termasuk. Min itu artinya di sini bukan dari artinya, tapi termasuk. Qawaidid dini, termasuk dari kaedah-kaedah agama. Kaedah-kaedah agama, dan ini menjadi kaedah agama kita, bahwasanya kita harus berbuat ihsan dalam segala perbuatan kita, pekerjaan kita. Kita bekerja juga begitu. Kerja di perusahaan misalnya harus memberikan suatu persembahan yang terbaik kepada bos kita. Jangan kita malas-malasan ketika kita bekerja. Dari apapun kita, jadi guru, maka berikanlah yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi pegawai kita, maka berikan yang terbaik kepada bos kita. Jangan kita rajinnya ketika ada bos, gitu kan. Ada atasan baru kita rajin. Tapi kalau nggak ada atasan, kita berleha-leha. Nah, itu kurang ihsan. Ya, jadi semua perbuatan harus kita menjadikan ihsan dalam segala tindak tanduk perbuatan kita. Nah, inilah kaedahnya di dalam agama kita. Lanjut, man amila bihi. Barang siapa amila, yang melakukan perbuatan, yang mengamalkannya, maksudnya yang mengamalkan hadis ini, hadis ihsan ini, ya, melakukan perbuatan ihsan di segala bidang, ya, apapun profesi kita, ya, maka kita harus melakukan ihsan. Maka barang siapa yang melaksanakan, mengaplikasikan hadis ini, hasola, ya, maka dia akan mendapatkan hasola, ya, dia akan mendapatkan ala kulli khairin, dia akan mendapatkan ala kulli khairin, setiap kebaikan. Maka dia akan mendapatkan setiap kebaikan. Dia berbuat baik kepada saudaranya, berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada seluruh orang, berbuat baik kepada lingkungannya, ya, tidak mencemari lingkungannya, tidak buang sampah sembarangan. Ini buat juga termasuk ihsan. Ya, ada orang secara mudahnya buang sampah di tempat orang, gitu ya, sembarangan. Tempat kosong ini kok buang sampah aja di sana, gitu kan. Iya, tempat dia bersih, tempat dia bagus, tapi tempat orang, masya Allah, dari sampah itu akan banyak lalar, akan banyak nyamuk, semua penyakit bermula dari sana. Maka mungkin akan ada penyakit DBD dan lain-lain segala macam. Itu akan menzolimi orang. Kita bersih, sementara lingkungan orang kotor, ya, rumah kita kotor, ya, penyakit, orang-orang berpenyakit, ini zolim kepada orang. Jadi usahakan kita buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan buang sampah. Kalau kita lagi di jalan, habis makan apa, simpan dulu di tas kita sampah tersebut. Nanti kalau ketemu tempat sampah, kita buang. Ini ihsan, ini termasuk ihsan, ya. Jangan kita sudah ngaji, buang sampah saja masih sembarangan. Masya Allah, ya, sudah ngaji, sudah panjang jenggotnya misalnya, ya, tapi buang sampah masih sembarangan, Masya Allah. Ya. Nah, ini tidak terlihat, ya, tamaratul ilminya, tidak terlihat buah daripada ilmunya. Harus kita terapkan. Masya Allahnya, hadis-hadis yang kita sudah pelajari ini nih, ya, tidak hanya dihafalkan saja, harus
diamalkan, karena ini masuk pada kaidah-kaidah agama Islam, agama kita ya, harus diaplikasikan walaupun sedikit, tapi masya Allah nih hadis-hadis ini ya, kalau kita amalkan kita sudah termasuk seorang mukmin yang sangat baik sekali. Ya, maka dia akan mendapatkan ala kulli khairin, mendapatkan segala kebaikan. Wasalima. Kalau salima artinya selamat ya. Salima artinya selamat. Ya. Min kulli syarrin, maka dia akan selamat dari segala keburukan. Akan segala keburukan. Makanya kalau kita kata Allah dalam Quran, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Ya. Kebaikan itu maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Begitu juga keburukan, maka akan dibalas juga dengan keburukan. Jadi apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Ya. Jadi kalau kita menanam keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan. Ya, nggak di akhir aja, bahkan di dunia pun akan kita tanam. Tapi kalau kita tanam kebaikan, ya, maka akan kita dapatkan kebaikan tersebut. Tidak hanya di akhirat saja, bahkan di dunia pun kita akan mendapatkannya. Lanjut, al-lughat. Masuk kita kepada al-lughat. Al-lughat. Al-kitlatu. Artinya thoriqatul qatli. Thoriqah itu artinya cara ya, metode, itu namanya thoriqah. Thoriqatul qatli. Metode membunuh. Jadi kitlah itu, jadi kalau qatala fiilnya fiil madinya qatala, fiil mudhari'nya yaqtulu, masdarnya qatlun, ya, membunuh. Tapi kalau masdar hay'ah, masdar cara atau bentuk, ya, maka kitlah, artinya kitlah, yaitu cara membunuh. Tapi kalau qatlun artinya membunuh. Tapi kalau kitlah, cara membunuh artinya. Oke, lanjut. Adzibhatu artinya thoriqatu dzabhi. Ya. Thoriqatu dzabhi, metode menyembelih. Adzibha artinya metode menyembelih. Lanjut, syafratun artinya sikinun, pisau atau golok. Sikinun, pisau atau golok. Kemudian dabihatun hayawanun madbuhun. Itu artinya hewan ya, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Madbuhun yang disembelih, hewan yang disembelih. Baik, lanjut. Ma yu'khadhu minal hadisi. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, al-awal asyari'atu. Asyari'ah ya. Ini udah jadi bahasa Indonesia. Tatlubu artinya menuntut. Ya. Dari kata tolaba yatlubu tolabun. Ya, tolaba yatlubu artinya menuntut. Kalau tolabul ilmi, menuntut ilmu. Syari'atu tatlubul ihsana. Ihsana kenapa fathah dia? Dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Ya. Tatlubu itu adalah fi'il. Ya, kata kerja. Menuntut. Siapa yang menuntut? Syariah. Itu fa'ilnya. Syariah.
Ya, al-ihsan. Terus apa yang dituntut? Itu objeknya. Itu objeknya, korbannya. Maka dia mansub dia fathah. Fathah. Objek. Ila kulli. Ingat ya, setelah huruf ila, ila, min, ala, fi, ya, ila, min, ala, fi, kemudian an, ya, kemudian ka, kemudian huruf ba. Itu setelah huruf ini maka harkat sesudahnya menjadi majrur. Tanda jarnya, tanda majrur adalah kasroh. Ila kulli makhlukin. Ila kulli makhlukin. Kepada setiap makhluk. Jadi syariat menuntut kita berbuat baik, melakukan perbuatan baik untuk seluruh makhluk. Tidak terkecuali. Ya, baik itu binatang, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia ya. Jadi kalau ada tumbuhan jangan asal cabut aja. Jangan asal tebang aja. Ya, padahal pohon itu berguna buat kita agar kita bisa menghirup oksigen dari sana. Ya, setelah pohon-pohon itu ditebang, Masya Allah, udara jadi tambah panas kan. Jadi jangan kira jangan disalahkan cuaca kenapa sekarang panas segala macam gitu kan. Ya itu sebabnya kita banyak orang-orang yang menebang pohon sehingga kurang oksigen dan sedikit tempat kita bernaung dari teriknya matahari. Jadi udara sekarang terasa panas ya karena selain polusi udara ya kendaraan kita, kemudian itu banyaknya pohon yang ditebang. Maka kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk ya, termasuk lingkungan kita, termasuk manusia, baik itu non muslim ataupun muslim. Kecuali mereka memerangi kita. Kalau orang non muslim memerangi kita, baru kita memerangi mereka. Kita nggak boleh diam aja kalau mereka memerangi kita. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, maka nggak boleh, dosa kita. Mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ada salah kan? Ada tetangga kita non muslim, nggak ada salahnya. Atau mungkin memang orang non muslim yang menganiaya orang muslim di luar negeri sana misalnya kan, misalnya ada orang Kristen menganiaya orang Islam di daerah luar negeri misalnya. Terus untuk melampiaskan kemarahan kita ini kan kepada orang Kristen yang ada di tetangga kita, yang ada di samping rumah kita. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena mereka nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak memerangi mereka. Oke. Lanjut. Yang kedua, arifku. Arifku itu artinya berlemah lembut. Arifku artinya lemah lembut. Warahmah, rahmah kasih sayang. Rahmah kasih sayang ya. Bil hayawan. Lihat huruf ba. Ya, huruf ba ya. Nah, maka dia jadi kasroh. Jadi kasroh dia ya. Bil hayawani. Ya, terhadap hewan. Ya, berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap hewan. Nah, inilah inti pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, syariat menuntut kita untuk berbuat baik pada seluruh makhluk. Yang kedua adalah berlemah lembut, berkasih sayang terhadap seluruh hewan. Baik hewan itu diharamkan. Misalnya babi nih. Babi sama anjing haram nih gitu kan. Terus main-main kita tombak aja. Main-main kita tembak aja gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Ini zalim kita. Kecuali kalau dia sudah melakukan kerusakan. Sudah merusak tanaman kita misalnya ya. Tanaman kita
maka boleh kita bunuh. Tapi bunuhnya juga dengan ihsan, gitu. Bunuhnya juga dengan ihsan, dengan baik. Tip. Sekarang kita akan masuk kepada istami'u waraddidu. Istami'u artinya dengarkanlah, waraddidu dan ulangilah. Ulangilah. Yang pertama, ahsanal mu'minu akhlaqahu. Ahsana. Ahsana artinya memperbaiki. Memperbaiki. Al-mu'minu orang mukmin. Akhlaqahu akhlaknya. Orang mukmin itu memperbaiki akhlaknya, selalu memperbaiki akhlaknya, ya. Orang mukmin itu dia memperbaiki akhlaknya, selalu memperbaiki akhlaknya. Jadi akhlaknya itu adalah maf'ulun bih. Dia fathah. Dia berfathah. Ya, beda dengan fiil ahsana dengan hasuna, ya. Kalau hasuna dia baik, tidak ada maf'ulun bihnya. Seperti ini kemarin halaman halaman 8, ya, halaman 8 itu. Yang nomor yang istami'u waraddid itu. Hasuna Muhammadun. Ya, islamuhu. Muhammad bagus Islamnya. Bukan artinya Muhammad memperbagus atau memperbaiki Islamnya, enggak. Tapi hasuna Muhammadun islamuhu. Muhammad baik Islamnya. Telah baik Islamnya. Itu perbedaannya, ya. Kalau hasuna, hasan ini dia baik sendirinya. Tapi kalau ahsana memperbaiki, ya, dia memperbaiki. Jadi dia sudah baik, kemudian dia memperbaiki yang lainnya. Memperbaiki yang ada di luarnya. Ahsanat tolibu libasau. Ahsanat tolibu libasau. Ya, ahsana fiilnya, fiil mati, at-tolibu fa'ilnya, makanya dia domah, ya. Libasahu maf'ulun bih. Makanya dia fathah, melibasahu. Seorang siswa memperbaiki bajunya. Libas itu baju, ya. Ahsanat tilmizu kitabatahu. Ahsanat tilmizu kitabatahu. Seorang siswa memperbaiki kitabatahu, tulisannya. Jadi tilmiz itu juga siswa. Bedanya apa dengan tolib? Siswa itu dia dari TK, tilmiz itu tilmiz dari kecil sampai SD. Ya. Sampai SMP itu tilmiz. Tapi kalau tolib SMA sampai mahasiswa, sampai ke atasnya. Jadi kalau antum ini namanya tolib, tulab, jamaknya tulab. Ya. Bisa dimengertinya perbedaannya, ya, tolib dengan tilmiz. Ahsanal muta'allimu qira'atahu. Ahsanal muta'allimu. Muta'allim artinya guru. Guru. Qira'atahu, bacaannya. Bacaannya. Jadi lihat, ya, fathah, ya, qira'atahu ini dia sebagai maf'ulun bih. Ahsanal muhandisu. Muhandis artinya insinyur, ya. Insinyur atau arsitek. Amalahu. Amalahu itu pekerjaannya. Pekerjaannya. Ya. Makanya dia fathah, ya. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Jadi makanya dia fathah. Jadi Masya Allah, alhamdulillah sampai di sini, ya. Pelajaran kita, ya. Insya Allah cukup jelas, ya. Ya, kita amalkan hadis ini, ya. Selain kita hafal, juga kita amalkan. Hadis-hadis yang sudah berlalu juga seperti itu, ya. Itu Masya Allah itu masuk dalam kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah fikih, ya, tentang niat, ya. Amalan kita harus apa, kalau nggak ada niat nggak diterima oleh Allah.
Kemudian yang kedua tentang warok, kita harus berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan, ya. Kemudian husnil husni islami min husni islamil mar'i tarku malayani, kita selalu melakukan hal-hal yang berfaedah, gitu kan? Kita amalkan. Jangan kita berbicara asal sembarang bicara, ya tanpa berpikir dulu, ya. Bicara dulu baru pikir, nggak boleh, tapi pikirkan dulu baru berbicara. Ini kita amalkan, masya Allah. Kemudian mencintai saudara kita, menjauhi hasad, iri, dengki, ya, sehingga timbullah rasa kasih sayang sama saudara kita, masya Allah. Ini menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan Islam kita. Dan hadis yang ini termasuk juga kaidah Islam, kita harus berbuat baik, ihsan kepada seluruh makhluk, bahkan dalam penyembelihan pun. Baik. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Ya, kita kembali ke Rizky, ya. Kapan kita akan ujian? Tentang ujiannya. Kita ujian sampai di sini. Kita ujian sampai di sini. Sampai pelajaran sini. Selain nanti menyambung-nyambung hadis, ya, nanti ada anak bikin hadisnya, kemudian disambung, ya, anak titik disambung tulisannya, kemudian nanti ada juga pengertian kosakata itu, ya, kosakata tadi yang di bawahnya. Misalnya kayak apa tadi, al-qitlah itu bahasa Arabnya apa, ya. Misalnya al-qitlah tariqatul qatli, ya, azibha tariqatul zibhi, ya, atau al-mar'u dalam hadis yang ketiga, ya, min husni islamil mar'i. Mar'i itu artinya apa? Cara dalam bahasa Arabnya. Al-mar'u artinya ar-rajul. Al-mar'u artinya ar-rajul. Ya, ujiannya gampang kok. Karena sesuai dengan hadis, ya, yasiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Apa gampangnya? Hanya ini aja pilihan Anda, A, B, C, D. Antum nggak perlu nih. Tinggal contreng aja. Kalau A, si A. Kalau B, si apa? Ya, ya. A. Ya. A. Jadi, Bapak, itu wakatunting apa? Ya, ya, ya. A. Ya, jadi seperti itu, ya. Ada yang bertanya, apa tadi itu pertanyaannya? Nah, sebentar. Anda lihat dulu chatnya, ya. Bisa lihat. Huruf lam tadi, ya, lam apa itu? Apa, ya? Huruf lam sukun itu, ya. Itu adalah cara kita membuat fi'il amar, ya. Fi'il amar untuk orang yang ketiga. Jadi sebenarnya fi'il amar itu, jadi fi'il itu ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, kalau membuat orang yang ketiga itu untuk diperintahkan untuk melakukan sebuah perbuatan, maka dikasih lam sukun ini, ya, wal yuhidda. Jadi lam sukun itu adalah lam untuk fi'il amar. Nah, kita lanjutkan lagi, ya, tadi, ya, tentang ujian tadi, ya. Ujian sampai di sini. Kemudian nanti ada separuh bahasa Arab, ada separuh bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini Ana serahkan kembali kepada Rizky. Tafadhol, ya, Rizky. Rizky, gimana tentang ujian, Rizky? Ya, sudah dibuatkan soalnya. Ya. Ya.
Gimana? Nah, itu aja. Jadi seperti itu ujiannya ya. Itu separuh Indonesia, separuh bahasa Arab. Ya siap ya untuk ujian ya. Siap ya insya Allah ya. Seorang siswa itu dia harus siap mendapatkan ujian itu kapanpun. Karena ujian itu setiap saat ya. Setiap saat. Dan jadi biar ada gairah kecil ya suaranya ya. Anak kecil suaranya ya. Jelas, Ustaz. Jelas. Apa ada pertanyaan terus? Apa itu pertanyaannya nih? Apa Ustaz mau tanya di halaman 8 jumlah Husnul Islami Muhammad dalam huruf mim. Ya domah ya Ustaz. Islamu. Ya domah itu. Jadi itu salah itu ya. Di bukunya itu salah ini ya. Bukan fathah itu halaman 8 itu coba antum lihat lagi nih. Halaman 8 itu ya. Hasuna Muhammadun Islamuhu. Dia bukan sebagai maf'ulun bih itu, tapi sebagai badal itu ya. Kalau belajar nahu nanti ya, badal istimal namanya. Badal apa namanya? Muhammad itu bagus. Muhammad itu bagus. Apanya yang bagus? Tangannya kah? Wajahnya kah? Ya. Tasnya kah? Agamanya kah? Gitu kan. Maka itu sebagai badal. Jadi harus domah dia. Jadi enggak sebagai tidak sebagai maf'ul bih. Makanya kan ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau diartikan Muhammad memperbaiki Islamnya? Enggak bisa. Ya. Artinya adalah karena dia bukan maf'ul bih, ya. Kalau ahsana Muhammadun baru Islam mau, ahsana Muhammadun baru Islam mau. Muhammad memperbaiki Islamnya. Ya. Tapi kalau hasuna Muhammadun Islam mau, artinya Muhammad telah baik Islamnya. Telah baik Islamnya, baik sendiri. Artinya dia sudah memperbaiki kemudian baik dia. Ya. Hasuna Muhammadun Islamahu. Paham ya? Kemudian hasuna Muhammadun akhlaqahu. Muhammad memperbaiki akhlak. Bukan. Muhammad akhlaknya telah baik. Muhammad akhlaknya telah baik. Maka fathah kasroh domah dia akhlaquhu. Dia sebagai badal. Begitu juga hasuna Muhammadun libasuh. Libasuh. Ya, Muhammad telah baik pakaiannya. Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan fathah itu ya, domah. Bukan fathah domah. Nanti kalau nanti belajar nahu nanti ada itu. Dia sebagai badal istimal. Kalau saya terangkan sekarang bingung lagi ya. Ya, jadi nanti belajarnya sama Ustaz Mas'ud ya. Badal ya, nahu ya. Udah sampai mana pelajaran nahu? Sampai mubtada khobar ya? Belum ya? Ya, nanti kita akan belajar ya. Masya Allah, tetap semangat belajar. Nanti kalau sudah ngerti, paham, Masya Allah. Nanti senang ya, enak. Ya, isi mausul ya. Itu isi mausul udah jauh tuh. Tapi sampai di sini jelas ya bagaimana Ustaz kita membunuh binatang yang sering masuk ke rumah kita. Ya, kalau bisa jangan dibunuh. Bagaimana kalau ada binatang yang sering masuk rumah kita? Bagaimana kalau kita bunuh? Kalau dia mengganggu, itu ya pada asalnya nggak boleh dibunuh. Kecuali yang benar, yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti tikus. Karena apa? Tikus cicak. Karena Masya Allah, tikus itu dia bawa penyakit itu. Kalau kita ada luka nih, kita luka, kemudian kena tikus itu, atau kita kena air liurnya, itu kita bisa sakit, bisa demam kita, dan bisa membawa
kepada kematian. Ya, maka dianjurkan untuk bunuh. Kemudian cicak juga. Cicak itu bahaya juga itu ininya apa? Air liurnya. Air liurnya. Ya. Jadi makanya kita dianjurkan untuk bunuh. Tapi ada juga dikatakan kenapa dia dibunuh dalam hadis karena dia termasuk binatang fawasik. Ya, fawasik karena binatang yang ikut ambil andil dulu meniupkan api ketika Nabi Adam dibakar ya. Maka dia termasuk hewan fawasik. Tapi ala kulli hal ya, binatang cicak itu binatang yang bawa penyakit. Ya, makanya kalau bisa sendok kita ditutup, kemudian Pepsodent, sikat gigi kita, yaitu kita juga ditutup. Ya, tapi kalau bunuhnya harus dengan ihsan. Itu kembali lagi. Termasuk ya Nabi Ibrahim dibakar, kemudian ditiup oleh oleh cicak tadi. Ya, makanya termasuk cicak tadi hewan fawasik. Ya, kemudian tadi yang bertanya hewan kaki seribu sering masuk ke rumah. Kalau dia mengganggu, ya boleh dibunuh. Tapi bunuhnya harus dengan ihsan. Bunuh secara baik. Mati dia langsung dibuang. Jangan dibunuhnya pretelin, kemudian di kakinya dipotong, kepalanya dipotong, kemudian ekornya dipotong, gitu. Itu nggak boleh. Langsung secara bunuh, secara ini. Ya, seperti itu. Adapun kadal Allah-alam itu nggak bisa disamakan dengan cicak, ya, karena kadal itu kan hewan di luar dia, ya. Itu Allah-alam. Ada yang bertanya apakah kadal itu. Nah, kalau membunuh nyamuk, kalau nyamuk itu mengganggu kita, dibunuh. Kalau nyamuk itu mengganggu kita, dibunuh. Ya, nggak apa-apa dibunuh. Terantem digigit sama nyamuk, biarin aja lah gitu kan, nggak apa. Jangan, karena dia udah mengganggu. Intinya, kalau mengganggu kita, ya boleh dibunuh. Ya, kalau mengganggu kita, boleh dibunuh. Ya, kalau ada yang bertanya dengan raket, kira-kira ini enggak? Dengan raket itu dia langsung mati enggak gitu? Langsung ini enggak gitu? Kalau enggak rasanya enggak menganiaya dia, maka boleh. Ya, tapi kalau misalnya enggak langsung mati dia, ya rasanya tersisa dia, itu enggak boleh. Itu intinya dari hadis ini. Artinya kita jangan menyiksa, baik secara membunuh ya, enggak boleh menyiksa. Ada yang bilang, ya betul, listrik itu mirip terbakar, Ustaz. Maka nggak boleh. Ya. Lanjut, ada yang bilang membunuh semut nggak boleh dibunuh. Semut nggak boleh bunuh. Terus kata Syekh Utsaimin, kalau memang terpaksa, kata Syekh Utsaimin, maka coba dulu dengan ihsan, dengan kapur ajaib. Ya, kapur ajaib dulu. Kalau dia lari, baru ini kalau dia lari maka nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau nggak bisa juga, kalau dia menggigit, dia kan ada semut yang menggigit kita ya. Kalau kita terpaksa bunuh ya kita bunuh. Tapi kalau misalnya dia bisa diusir dengan kapur barus dulu, kapur ajaib, kalau dia lari nggak apa-apa. Itu ya. Jadi carilah dulu yang lebih ininya, yang lebih ihsannya dulu. Ya. Baik. Sampai di sini ya, sudah jam 6.50. Insyaallah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini ya. Berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada hewan ternak pun. Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita kepada kebaikan ya, dan selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Salah satu jalan mudah menuntut ilmu, salah satu jalan mudah menuju surga, yaitu duduk di majelis ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang siapa yang menyusuri satu tempat yang ada ilmu dalamnya, itu majelis ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Maka Allah permudah jalan untuk
menuntut. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.